Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dalam belajar Alkitab bersama Renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari adik-adik, sebelum kita memulai membaca dan belajar sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur atas kasih anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca sebagian dari firman-Mu dan bersama-sama mempelajarinya. Biarlah Tuhan saja yang menolong dan memimpin setiap kami. Tuhan, kami serahkan renungan kami pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita tidak terasa ya, kita sampai kepada kitab Ester. Kita akan membaca di Ester pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 22. Cukup panjang ya ayatnya. Nanti kalian mengulanginya kembali dan membaca keseluruhan ayatnya. Tetapi untuk saat ini kita akan membaca di ayat yang pertama, lalu ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Lalu ayat ke-10, pada hari yang ke-7, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Nah, adik-adik, di sini kita melihat dan mengenai kisah dari Raja Ahasiweros. Dia adalah raja yang mengepalai atau merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Itu berarti dia adalah raja yang berkuasa, raja yang sangat disegani oleh lawan-lawannya. Nah, suatu ketika raja mengadakan pesta, merayakan kesuksesan, kemakmuran, di situ raja mendengar nasihat dari para sida-sida atau para pembesar-pembesar di kerajaan itu. Dia ingin menunjukkan kecantikan dari Ratu Wasti. Tetapi apa yang terjadi adik-adik di sini? Ratu Wasti menolak. Dia tidak mau taat kepada perintah Raja Ahasiweros, sehingga mengakibatkan kemarahan. Raja sangat geram dan sangat marah, dan dengan berakhir Ratu Wasti dibuang atau digantikan, sehingga raja tidak mau lagi menjadikan Ratu Wasti sebagai ratunya. Wah, sungguh tragis ya adik-adik. Di sini belajar tentang ketaatan. Ketika Ratu Wasti tidak taat, tidak mau tunduk kepada perintah raja, mengakibatkan hukuman yang terjadi, sehingga Ratu Wasti tidak boleh tinggal di kerajaan itu lagi. Dia harus pergi dari kerajaan itu. Dia dibuang dan digantikan dengan ratu yang lainnya. Nah, adik-adik, untuk kisah selanjutnya, kalian harus tetap rajin mengikuti Habatus. Tetapi untuk kali ini kita belajar dari ketaatan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat kepada
raja atau pemimpin kita atau yang di atas kita. Contohnya nih, kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti raja kita, pemimpin kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Contohnya, kita rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, dengan hormat kepada Tuhan. Itu wujud dari ketaatan. Lalu ketika kita di rumah, kita ada orang tua, kita juga harus taat kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita menginginkan kita untuk melakukan tugas-tugas di rumah dengan baik, kita pun harus taat. Ketika kita di sekolah, kita juga harus taat kepada guru. Mereka ketika meminta kita untuk mengerjakan tugas-tugas, nah kita pun harus taat. Supaya apa adik-adik? Kita tidak mendapat hukuman. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita sudah berdosa. Kita akan mendapat hukuman. Ketika kita tidak taat kepada orang tua, kita pun akan dimarahi. Kita juga mendapat hukuman. Ketika kita tidak taat kepada guru, kita juga akan kena hukuman. Yaitu mungkin nilai kita yang jelek, atau kita mendapat hukuman atau suruh berdiri di depan kelas, atau suruh membersihkan kamar mandi. Itu adalah salah satu contoh. Nah, adik-adik di sini segala sesuatu ketika tidak taat akan ada akibatnya. Jadi apa adik-adik? Ketika kita taat, kita akan mendapat berkat dan kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan ketidaktaatan, berakibat mendapat hukuman. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik memilih yang mana? Mau yang taat atau tidak taat? Nah, pasti semuanya ingin taat ya. Ingin mendapatkan kehidupan yang tertib, tidak mau dihukum. Oleh sebab itu, mari kita taat. Taat yang terpenting adalah taat kepada Tuhan. Lalu taat kepada orang tua, kepada guru, dan juga kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Tentunya kita harus melakukan dengan tulus hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukan ketaatan, terlebih taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru kami, dan biarlah kami melakukannya dengan penuh dengan tanggung jawab, rasa takut kepada Tuhan, dan juga dengan ketulusan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan